Shalom pemirsa, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Hope, di mana saya, Pardamian Pasaribu, akan mengadakan satu pertemuan sore hari ini dalam perbincangan mengenai PJJ kelas TK. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini ada hal-hal baru yang kita alami. Salah satu hal yang baru di dunia pendidikan adalah di mana sekarang anak-anak melakukan belajar jarak jauh. Dan tentu saja ini sesuatu hal yang baru dan yang berbeda sama sekali dengan sebelum pandemi ini berlangsung. Dan sore hari ini saya ditemani oleh seorang guru yang mengajar anak-anak di kelas TK, yaitu Miss Lila. Beliau adalah guru TK Happy Holy Kids Cawang, Jakarta Timur. Selamat sore Bu Miss Lila. Selamat sore Pak Parda. Puji Tuhan. Tentu sebagai guru selama ini ada perubahan ya yang dirasakan sejak adanya pandemi ini. Nah, mungkin Miss Lila bisa cerita nih, apa sih tantangan atau kesulitan yang Miss Lila alami sebagai guru dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini? Khususnya mungkin anak-anak sendiri mengalami kesulitan, ya orang tua, dan juga sebagai guru. Boleh cerita, silakan. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman selama mengajar di saat pandemi ini. Pertama, tantangan sebagai guru itu membuat kurikulum yang sederhana untuk kita ajarkan ke anak-anak. Biasanya kalau sekolah biasa kami mengajarnya 3 jam, mulai dari jam 8 sampai jam 10. Tapi ketika pandemi ini kami harus memaksimalkan waktu 1 jam, yaitu dari jam 8 sampai jam 9, bahkan dari jam 9 sampai jam 10. Nah, kami kan sudah punya kurikulum yang harus kami kerjakan. Untuk itu kami punya tantangan tersendiri sebagai guru. Bagaimana mengajar anak yang 3 jam harus dibatasi menjadi 1 jam. Dengan begitu kami pintar-pintarnya kami durasi waktu yang kami lakukan adalah kami menghitung satu pelajaran kami mungkin hanya 10-15 menit untuk mengajar anak. Nanti kami serahkan ke orang tua itu sebagai tugas tambahan di rumah. Untuk tantangan untuk anak-anak adalah mereka tidak bisa bermain bersama teman-teman lain di sekolah. Karena mereka hanya bisa melihat teman-teman lewat Zoom atau lewat video call. Itu kesulitan yang anak-anak hadapi. Nah, kesulitan lain lagi adalah orang tua. Orang tua selama ini yang tidak bisa mengajar anak harus menjadi guru, asisten guru lagi di rumah. Mereka harus mempush anak bangun pagi, menyiapkan diri untuk ngajar, karena cara mengajar mereka pasti berbeda dengan guru. Jadi tantangan mereka itu lumayan lah untuk masa-masa pandemi ini. Itu saja sih Pak. Iya, saya bisa membayangkan ya bagaimana kesulitan itu ya. Biasa mengajar 3 jam, dengan materi yang sudah ditetapkan lalu harus menjadi 1 jam. Dan tentu ini juga menimbulkan satu semacam ya stres mungkin ya, pada awal-awalnya ya. Iya. Nah, tapi dengan situasi tersebut, dengan tantangan, problem yang dihadapi, bagaimana selanjutnya setelah kita ini melewati hampir 7 bulan? Atau bagaimana Ibu bisa mengatasi tantangan tersebut? Kami belajar memakai media sosial ya. Mungkin bukan media sosial tapi kayak aplikasi Zoom. Kami biasanya pakai aplikasi Zoom dan kami harus pelajari mulai dari cara memakainya, berkomunikasi ke orang tua supaya orang tua juga bisa masuk ke link Zoom itu, menjelaskan ke anak bahwa metode belajar kita berubah. Satu, dengan cara kan anak-anak biasanya kalau di
lihat di Zoom mereka ribut, riuh. Jadi kami kasih arahan dulu, anak-anak kita mau mulai pelajaran nih. Jadi Miss Lila atau Miss yang lain akan mute ya, anak-anak hanya mendengarkan ke Miss Lila. Nah, orang tua juga harus kerjasama. Biasanya anak-anak akan bosan, pasti satu mereka akan bosan dengan belajar online atau melihat aja bisa melihat gambar teman-temannya. Nah, bagaimana kita kerjasama dengan orang tua biar anak itu dalam 1 jam mereka bisa duduk baik, standby di depan Zoom mereka. Nah, sejauh ini saya dan teman-teman di Happy Holy Kids kami berhasil. Tidak 100% tapi kami berhasil membuat anak itu betah untuk bisa mengikuti Zoom, walaupun cara duduk mereka, cara belajar mereka, ya kita tahulah anak TK disuruh duduk berlama-lama di depan Zoom pasti bete atau bosan. Tapi sejauh ini mereka mampu duduk dengan baik, mendengarkan pelajaran 1 jam. Itu sih Pak. Wah, itu menarik sekali ya. Apa sih rahasianya atau kuncinya apa nih sampai Miss Lila bisa membuat anak-anak itu bisa duduk konsentrasi mengikuti pelajaran selama 1 jam? Lalu yang kedua, kira-kira hasilnya gimana? Apakah mereka cukup berhasil atau mampu menangkap materi pelajaran? Ya, sejauh ini sih saya lihat ya Pak, anak-anak mampu mengikuti pelajaran yang kami ajarkan. Walaupun itu semua kami percaya bahwa ada campur tangan orang tua. Orang tua yang bekerja keras sehingga anak juga mau duduk tenang dan belajar. Jadi contohnya anak-anak kelas saya ya Pak, dari 8 orang sudah 7 orang yang bisa membaca. Oh, luar biasa. Jadi rahasianya apa di situ kira-kira Miss Lila? Rahasianya sih dari orang tua pastinya. Komunikasi antar guru dan orang tua membuat anak bisa belajar. Dan kita pantau, kita kirim tutorial supaya orang tua bisa mengikuti cara mengajar guru. Oke. Jadi artinya lewat metode belajar yang baru ini, keterlibatan orang tua itu sangat besar ya? Ya, benar Pak. Oh, baik-baik. Jadi pemirsa, boleh kita katakan ternyata di tengah-tengah pandemi ini ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, menurut Miss Lila, jadi dari pengalaman selama 7 bulan ini dalam masa pandemi, kira-kira apa sih hikmahnya gitu loh? Mungkin di awal-awal kan pandemi ini dianggap menakutkan gitu ya. Aduh gimana nih ngajar dengan cara yang tidak tatap muka lagi dengan anak-anak secara langsung. Tapi ternyata bisa gitu ya. Nah, apa hikmah yang Miss Lila dapatkan dari balik peristiwa ini? Hikmah yang saya dapatkan adalah satu, guru harus kreatif dalam mengajar di saat pandemi. Yang kedua, harus ada kerjasama dengan orang tua. Oke. Yang ketiga, bagaimana kita mengkomunikasi pembelajaran yang 3 jam menjadi 1 jam dengan anak dengan metode yang menarik, pastinya. Baik. Terima kasih Miss Lila untuk sharingnya pada sore hari ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan di dalam pembicaraan percakapan singkat kita pada saat ini, bahwa ternyata di balik kesulitan atau pandemi ini sebagai sebuah tantangan, ternyata kita punya peluang untuk mengembangkan cara-cara yang baru dalam mengajar ya, yang mana dulu mungkin nggak pernah kita pikirkan ya, atau bahkan kita belum pernah lakukan. Jadi dengan kata lain, ternyata situasi yang sulit, pandemi seperti ini justru melahirkan atau membuat kita berpikir ide-ide baru ya, kreativitas yang baru. Ya, tentu saja karena saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, adalah Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk memikirkan solusi atas semua permasalahan yang ada. Jadi bagi kita yang mungkin sedang mengalami sebuah situasi yang sulit sekalipun, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, yang kedua adalah
pendidikan itu sangat penting, khususnya bagi anak-anak kita di masa-masa usia yang masih sangat dini. Kenapa? Karena pendidikan adalah mempersiapkan generasi mendatang. Nah, saya teringat dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 22, ya, Amsal 22 ayat 6. Ini satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang betapa pentingnya pendidikan. Di dalam Amsal 22 ayat 6 berbunyi demikian, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Jadi pendidikan bagi anak-anak adalah hal yang sangat penting untuk membangun generasi masa depan bagi bangsa kita, bagi keluarga kita. Oleh karena itu pastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan kesimpulan yang ketiga dari percakapan kita saat ini adalah bahwa pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak-anak. Mungkin selama ini orang tua lebih banyak menyerahkan pendidikan itu kepada guru-guru di sekolah. Tetapi ternyata lewat pandemi ini, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, orang tua harus ikut terlibat dalam proses pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat benar dan sangat penting. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang tua harus mengajar anak mereka berulang-ulang untuk mereka dibangun dan dibentuk karakter yang baik. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa ternyata lewat pandemi ini maka para orang tua itu menjadi lebih perhatian, lebih peduli kepada anak-anak mereka dalam masalah soal pendidikan. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai orang tua atau guru yang sedang menyaksikan siaran ini, bahwa keterlibatan Anda sebagai pendidik-pendidik bagi anak-anak itu adalah hal yang sangat berharga dan bernilai bagi generasi masa depan bangsa kita. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul untuk mengenai situasi sekolah anak-anaknya dan menyerahkan semua kepada Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan supaya saudara sebagai guru, sebagai orang tua diberikan kemampuan untuk dapat mendidik anak-anak kita dengan baik. Jangan khawatir, percaya selalu ada jalan keluar, selalu ada ide-ide yang Tuhan berikan. Nah, sebelum saya mengakhiri program ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan yang mulia di dalam Yesus Kristus, Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami untuk bagaimana kami mendidik anak-anak kami dengan cara yang baik, yang lebih kreatif, sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan, aku berdoa untuk para orang tua dan guru-guru, berikanlah kepada mereka kekuatan, kesabaran, dan hikmat, supaya mereka dapat mengajar anak-anak kami dengan cara-cara yang lebih baik lagi, dan anak-anak kami boleh mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tolong para orang tua dan guru, berikanlah kepada mereka sukacita, serta kesabaran, dan juga pengertian bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berharga dan berguna bagi kemajuan anak-anak kami demi masa depan mereka dan juga demi masa depan bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, Miss Lila, ini Happy Holy Kids masih terima murid baru gak sih? Masih dong, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh, berarti kalau ada pemirsa yang tertarik anaknya mau sekolah di Happy Holy Kids Cawang, boleh daftar ya nanti ke Ibu Miss Lila ya? Boleh, Pak. Oke, jadi silakan nanti jika Anda ingin mendaftarkan putra-putri Anda sekolah di TK Happy Holy Kids Cawang, silakan mendaftar dan hubungi Miss Lila di nomor telepon yang ada di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tekan like dan share kepada teman-teman serta subscribe ya
dan tekan juga lonceng karena kami akan hadir selalu dengan video-video terbaru yang akan menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Shalom, Tuhan memberkati.